memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Diminta kepada adik-adik untuk berdiri terlebih dahulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar. Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kiri ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kiri ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri ku gabung menjadi sepuluh, ku siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, ku siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'al. Amin. Silakan duduk ya. Semoga dengan pembacaan Quran ini lancar kegiatan kita dari awal sampai akhir. Nah, di sini tadi kan kakak udah perkenalan. Sekarang kakak mau berkenalan dengan adik-adik. Kita perkenalannya dari sebelah kanan dulu apa sebelah kiri? Kanan. Dulu ya. Sebutkan nama terus hobinya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Shanti Rosabila, bisa dipanggil Jihan, hobi bermain. Perkenalkan, nama saya Afifah Gila, panggilan Afifah, hobi bermain. Perkenalkan, nama saya Saida Maharani, biasa dipanggil Jihan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nafisa Clara, biasa dipanggil
kakak di sini yaitu memberikan layanan kepada adik-adik untuk mencapai sebuah tujuan agar adik nanti bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada hari ini? Oke. Nah, di sini tema yang akan kita bahas yaitu cara aku memahami pentingnya kesabaran untuk hidup bahagia. Sebelumnya aku mau tanya kepada adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu sabar? Ya, Menahan emosi. indah sekali. Yang lain? Nah, siapa yang mau coba baca? Kesabaran adalah kemampuan seseorang untuk menahan emosi, tidak cepat marah dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah, kesulitan atau hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginan. Dengan kata lain, sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang dan mengendalikan diri dalam situasi yang sulit atau menunggu sesuatu dengan tidak tergesa-gesa. Nah, betul sekali ya yang dikatakan Tiara tadi. Jadi sabar itu adalah kemampuan seseorang untuk menahan emosi, tidak cepat marah dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah atau kesulitan yang sedang dialaminya. Dengan kata lain, sabar ini berarti kemampuan untuk tetap tenang dan mengendalikan diri dalam situasi yang sulit. Lalu kesabaran ini artinya bukan menyerah, tetapi untuk mencoba menghadapi masalah yang ada di dalam hidupnya. Contohnya menunggu giliran tanpa mengeluh, menghadapi teman yang berbeda pendapat, atau berusaha belajar meskipun sulit memahami materi pelajaran. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham apa itu pengertian sabar? Juga ya. Nah, coba adik mencoba kita membaca tujuannya. 1. Mengendalikan emosi. Sabar membantu kita untuk tidak mudah marah, kesal, sedih ketika menghadapi masalah atau hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. 2. Meningkatkan ketahanan diri. Dengan sikap sabar, kita bisa lebih kuat dan tenang dalam menghadapi kesulitan yang ada di dalam hidup. Nah, benar ya. Nah, yang dibacakan adik tadi itu tujuan sikap sabar. Jadi sabar itu memiliki tujuan untuk mengendalikan emosi. Jadi sabar ini membantu kita untuk tidak mudah marah, kesal, atau sedang sedih ketika menghadapi masalah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Lalu meningkatkan ketahanan diri. Dengan bersikap sabar ini kita bisa lebih kuat dan tenang dalam menghadapi kesulitan yang sedang kita alami. Lalu tujuan sabar juga dapat membuat keputusan secara bijak. Orang yang sabar ini cenderung berpikir secara matang sebelum bertindak. Lalu bisa juga membina hubungan dengan orang lain, sehingga dengan adanya kita bersikap sabar kita mudah bergaul dengan orang lain. Dan yang terakhir dapat mencapai tujuan menjadi lebih baik. Dengan adanya kesabaran dapat membantu kita lebih tetap fokus dalam usaha dan tidak mudah menyerah. Nah, selanjutnya pentingnya memiliki sikap sabar. Tolong adik baca. Orang yang sabar berbicara marah atau berkuat dengan orang lain sehingga hubungan dengan teman, keluarga, dan guru lebih baik. 2. Meningkatkan kualitas diri. Kesabaran melatih kita untuk berpikir secara bijaksana, berpikir secara matang. Nah, bagus sekali ya yang adik-adik katakan tadi. Jadi pentingnya memiliki sikap sabar ini itu yang pertama untuk mencegah konflik. Orang yang sabar ini biasanya lebih jarang marah atau bertengkar dengan orang lain, sehingga hubungannya dengan teman, keluarga maupun sahabatnya tetap harmonis. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas diri. Kesabaran ini dapat melatih kita berpikir secara bijaksana dan berpikir secara matang ketika mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ada manfaat sabar. Kamu baca? Manfaat sabar psikologis, mengurangi stres, marah, dan kecewa, membantu pikiran lebih tenang dan fokus menghadapi masalah. 2. Manfaat sosial, memperkuat hubungan dengan teman, keluarga, dan orang-orang sekitar, membuat orang lebih mempercayai dan dipercaya. Nah, lanjut. Tolong baca lanjutannya.
membuat tak mampu menyelesaikan tugas dan menghadapi kegagalan dengan bijak. Nah, yang ada dikatakan tadi betul ya. Jadi manfaat sabar ini yang pertama manfaat psikologis. Nah, maksudnya di sini dapat mengurangi stres, kecewa, dan membantu pikiran kita lebih tetap tenang dan fokus dalam menghadapi masalah. Lalu yang kedua manfaat sosialnya memperkuat hubungan dengan teman, keluarga, dan orang sekitar sehingga orang lain lebih suka dan mudah percaya dengan kita. Nah, selanjutnya juga ada manfaat spiritual atau manfaat dalam agama. Jadi di dalam ajaran agama, kesabaran ini adalah akhlak yang mulia, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan dan meningkatkan ketenangan batin. Lalu yang keempat ada manfaat bagi pendidikan dan karir. Maksudnya di sini agar dapat membantu kita belajar dengan tekun dan tidak putus asa, lalu membuat kita mampu menyelesaikan tugas dan menghadapi kegagalan dengan bijak. Nah, sampai di sini sudah paham apa yang maksud dengan manfaat kesabaran? Lanjutkan ya. Nah, selanjutnya ada hubungan antara kesabaran dan kebahagiaan. Jadi, kesabaran ini juga ada hubungannya dengan kebahagiaan, yaitu kesabaran yaitu berkaitan saling erat. Seseorang yang sabar biasanya mampu menghadapi masalah atau kesulitan dengan tenang dan tidak mudah marah atau kecewa. Lalu sabar ini biasanya memiliki hubungan yang baik dengan orang lain karena mampu bersikap bijak dan tidak mudah tersinggung. Semua hal ini membuat hidup lebih harmonis dan menyenangkan. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham? Nah, selanjutnya yang terakhir itu cara menerapkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Bisa mulai membaca? Menerapkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mampu mengendalikan emosi dengan baik. 2. Berpikir positif. 3. Mengendalikan batas kesabaran diri. 4. Konsisten dan disiplin. 5. Belajar dari pengalaman. Nah, betul ya yang dikatakan adik tadi. Jadi cara menerapkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari ini yang pertama mampu mengendalikan emosi kita dengan baik. Lalu yang kedua berpikir positif. Yang ketiga mengenali batas kesabaran diri, dan yang keempat konsisten dan disiplin. Lalu yang terakhir belajar dari pengalaman. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, di sini kakak ada cuplikan video. Silakan adik-adik simak ya. Assalamualaikum. Kak, ini kejadian tadi nggak usah diceritain sama siapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante Dewi. Wah, jagoan dan prinsesnya Umas sudah pada pulang. Bajunya kotor gitu sih. Itu biasa. Gak apa-apa tante. Tadi habis main jadi kotor deh. Bisa mandi dulu ya. Kayaknya ada yang lagi nggak happy. Ayo, lagi bete kenapa Enggak, happy kok. Masa sih? Iya,
Iya, nggak ada apa-apa nih. Karena kesel sih tante. Gini ceritanya. Oh iya, gimana ceritanya gimana? Jadi tadi ada orang yang buru-buru terus nabrakan. Astagfirullah. Terus Yusuf jatuh dong. Kasihan. Gimana sih tuh orang? Terus. Pas jatuh bukannya tolongin, Ya bener tuh orang. Ih, nyebelin banget sih. malah dilihatin terus sambil ketawa. Gitu ya tante ceritanya. Tapi tante janji jangan cerita siapa-siapa ya. Gak bisa didiemin. Itu kan namanya dia lihat apa sih kakak Musa. Coba. Tadi gak ada di situ tuh. Ada di situ. Udah pasti tadi deh. Tapi aku udah janji. Maaf Kak Musa, gara-gara es krim jadi keceplosan. Kak, itu orang gak bisa didiemin kak. Dia udah nabrak Musa terus pergi. Bukan nolongin malah bisik-bisik terus ketawain lagi. Itu kan gak sopan kak. Bener deh kak. Kalau tadi ketemu aja udah pasti aku pites tuh orang. Astagfirullah, Dewi istighfar. Kakak tahu, pasti kamu kesel, sebel dengar ceritanya. Tapi kan mesti kita balas juga kan? Apalagi sampai dipites-pitesin orang. Tapi harus dikasih pelajaran orang itu kak. Dewi, kalau itu udah maafin kok. Nggak semudah itu dimaafin dong. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Gimana coba? Apa yang bisa bilang benar itu pakai resep Rasul. Jadilah pemaaf. Kalau ada yang berjahat, mentawain atau maafin kita, insya Allah proses belajar akan berlangsung. Terus pahala emang bisa? Bisa lah, dalam surat Al-A'raf 169 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Masya Allah. Maafin tante Dewi kak. Iya, itu malah ngomong-ngomongin Rara. Padahal Allah menyuruh kita ya untuk menolak kejahatan dengan cara yang baik. Ya kan? Tante Dewi tahu. Kok malah perempuan melarang? Terus pahalanya gimana? Jadi anggap aja orang yang nabrak dan menertawakan Musa adalah perantara yang memberi gratis pahala untuk Musa. Masya Allah kakak. Aku janji deh, beneran aku janji. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, aku harus bersabar. Tarik nafas, istighfar, terus insya Allah dapat gratis pahala juga, ya kan? Iya. Ngapain bisik-bisik, coba ngomongin tante Dewi ya? Hah? Gratis pahala. Enggak tante, cuma mau kasih tahu ada coklat gratis dari beli tante. Nah, baik. Tadi kan adik-adik sudah menonton cuplikan video yang terdapat berikutkan. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari video tersebut? Jangan membalas simpulan. Nah, main. Oke.
Baik ya, jadi kesimpulannya kita harus menerapkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari karena sikap sabar ini juga banyak manfaatnya untuk kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai sini adik-adik sudah paham? Oke. Nah, sekian dulu materi kita pada hari ini. Nah, tadi kita kan di awal membuka dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Berdoa dimulai. Baik, di sini kakak mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik karena sudah mau meluangkan waktunya. Kakak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.